Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Geraldi Pasya, biasa dipanggil Gerald. Di sini saya akan menjelaskan apa itu desain penelitian dan jenis-jenis penelitian kuantitatif serta tahapan-tahapan desain penelitian kuantitatif. Sebelum masuk ke desain dan tahapan, kita harus tahu dulu apa itu desain penelitian. Desain penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyusunan metode penelitian kuantitatif. Jadi, desain penelitian merupakan sebuah acuan atau pedoman dalam rangkaian proses penelitian kuantitatif, yaitu ketika kita menyusun kuesioner, kita harus tahu instrumen seperti apa yang akan dilakukan untuk kuesioner itu, seperti pengumpulan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke desain-desain penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada desain riset eksperimental. Jadi untuk menggambarkan riset eksperimental ini bisa dilakukan pada dua kelompok tertentu. Jadi yang kelompok pertama ini diberikan kontrol tertentu tapi tanpa diberikan suatu perlakuan khusus. Namun di kelompok kedua dia tidak diberikan kuasa untuk kontrol tertentu, namun dia mendapat suatu treatment dari kelompok yang pertama. Namun kedua kelompok ini diasumsikan sama. Dan sebagai contohnya, uh, apakah ada pengaruh elektabilitas dua calon wali kota Depok yang menggunakan strategi kampanye media sosial dengan satu lagi tidak menggunakan strategi kampanye media sosial. Jadi itulah gambaran singkat dan contoh dari riset eksperimental. Oke, yang kedua yaitu casual comparative design. Jadi, independent variable pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan treatment. Contohnya, kenapa masyarakat Jawa Timur lebih memilih Jokowi sebagai presiden daripada Jawa Barat yang lebih memilih Prabowo sebagai presiden. Jadi itulah gambaran dan contoh singkat dari casual comparative design. Selanjutnya itu yang terakhir, tahapan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, kita harus tahu persiapan penelitiannya. Dalam persiapan penelitian ini, kita harus tahu apa latar belakang penelitian kita, apa hipotesis kita, dan seperti apa kerangka teori yang kita mau, terus kerangka literatur, dan juga uh, studi kasus seperti apa yang bakal kita teliti. Dan juga yang kedua yaitu persiapan pengumpulan data. Dalam persiapan pengumpulan data ini kita harus menentukan instrumen penelitian kita dan juga jumlah populasi atau sampel yang bakal kita kumpulkan dan responden yang bakal kita pilih. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini kita harus tahu dan menentukan menggunakan metode apa saat kita mengumpulkan data nanti. Apakah kita menggunakan wawancara, apakah kita menggunakan kuesioner. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Dalam pengolahan data ini kita bisa berupa coding atau tabulasi. Dan setelah pengolahan data yaitu analisis data. Analisis data yaitu berupa interpretasi data hasil penelitian yang sudah kita kumpulkan. Jadi dalam interpretasi data ini kita harus tahu apakah data yang kita kumpulkan ini sesuai yang sudah kita tentukan dari awal atau enggak. Setelah itu kita menulis laporan penelitian. Setelah laporan penelitian sudah disusun dengan rapi dan baik, selanjutnya kita mempresentasikan laporan penelitian itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.